Ambisi Turki menaklukkan langit dari atas samudra. Di bawah langit Mediterania yang biru, sebuah transformasi besar sedang terjadi. Turki, negara yang secara historis menjadi jembatan antara timur dan barat, ini sedang merajut takdir baru sebagai kekuatan maritim dan kedirgantaraan global yang mandiri. Puncak dari ambisi ini mewujud dalam satu nama yang kini memicu gairah industri pertahanan dunia. Hurjet versi kapal induk, Naval Variant. Ini bukan sekedar cerita tentang modifikasi pesawat terbang. Ini adalah kisah tentang harga diri sebuah bangsa yang menolak didikte oleh geopolitik global. Tamparan yang menjadi berkah lahirnya strategi baru. Untuk memahami urgensi Hurjet versi laut, kita harus kembali ke momen ketika Turki didepak dari program jet tempur siluman F-35 oleh Amerika Serikat. Kala itu, Ankara sudah membangun TCG Anadolu, sebuah kapal serang amfibi LHD raksasa yang awalnya dirancang untuk mengusung Jet Short Take Off and Vertical Landing STOVL F-35B. Tanpa F-35B, TCG Anadolu terancam menjadi raksasa tanpa taring udara yang mumpuni. Namun, Turki memilih tidak meratap. Di bawah arahan Kepresidenan Industri Pertahanan SSB, mereka memutar otak. Jika dunia menutup pintu, maka mereka akan membangun pintu mereka sendiri. TCG Anadolu diubah perannya menjadi drone carrier pertama di dunia, rumah bagi Unmanned Combat Aerial Vehicle UCAV seperti Bayraktar, TP3 dan Kizilelma. Tetapi ambisi Ankara tidak berhenti pada pesawat tanpa awak. Disinilah Hurjet, jet tempur latih supersonik dan serangan ringan besutan Turki Aerospace Industry (TUSAS) masuk ke dalam radar skenario pertempuran laut, menjinakkan sang elang supersonik di atas gelombang, mengubah jet tempur berbasis darat land-based menjadi jet tempur mampu beroperasi dari dek kapal induk bukanlah perkara mudah. Ini adalah salah satu tantangan rekayasa teknik paling rumit dalam dunia penerbangan. Otoritas Pertahanan Turki secara resmi mengumumkan dimulainya proyek Hurjet varian Angkatan Laut Naval Hurjet, pesawat bermesin tunggal General Electric F404, mesin yang sama dengan FA-18 Hornet, berkecepatan Mach 1.4 ini harus menjalani mutasi struktural yang ekstrim, rangka dan kaki-kaki yang sekeras baja. Pendaratan di kapal induk sering disebut sebagai kecelakaan yang dikendalikan. Hurjet naval harus diperkuat pada bagian airframe dan roda pendaratan landing gear agar mampu menahan beban hantaman keras secara berulang-ulang saat menangkap kabel penahan assisted landing. Riset terhadap korosi air laut. Udara laut penuh dengan garam yang bersifat merusak. Setiap inci komponen Hurjet naval, mulai dari struktur dalam, lapisan luar hingga sirkuit avionik sensitif, dilapisi dengan material khusus anti karat, aerodinamika kecepatan rendah. Untuk mendarat di landasan kapal induk yang pendek dan bergerak, Hurjet dimodifikasi secara aerodinamis agar tetap stabil dan memiliki daya angkat tinggi pada kecepatan rendah, tanpa mengorbankan kemampuan supersoniknya saat di udara. Kami melakukan simulasi demi simulasi. Desain Hurjet terbukti memiliki fleksibilitas luar biasa untuk berevolusi menjadi pelindung armada laut kita. Pesan optimis dari cetak biru industri pertahanan Turki. Menatap masa depan dari TCG Anadolu hingga proyek Mugem. Langkah Turki menunjukkan Hurjet naval tidak hanya dikunci untuk TCG Anadolu yang memiliki keterbatasan ruang. Ambisi jangka panjang Ankara jauh lebih megah. Saat ini, Turki tengah merancang kapal induk masa depan yang sepenuhnya baru dan mandiri. Dikenal dengan proyek Mugem, Mili Ucek Gemisi atau kapal induk nasional. Hurjet naval dirancang kompatibel dengan sistem STOBAR lepas landas lewat ski jam, mendarat dengan kabel penahan, maupun catobar lepas landas dengan ketapel peluncur, mendarat dengan kabel.
menjadikannya sangat fleksibel untuk mendarat di proyek kapal induk masa depan Turki yang berbobot di atas 60.000 ton. Mengapa hurjet naval begitu penting? Dengan bobot angkut senjata mencapai hampir 3 ton, hurjet versi induk bukan sekedar pesawat latih bagi calon pilot jet tempur masa depan Turki. Seperti jet siluman Khan, hurjet naval akan bertindak sebagai jet serang ringan maritim, dipersenjatai dengan rudal jelajah anti kapal domestik seperti SOMJ. Jet ini mampu melakukan penetrasi cepat, memberikan payung udara bagi gugus tugas kombatan Turki, sekaligus melakukan misi pengintaian ISR jauh di luar jangkauan radar darat. Simfoni kemandirian di samudra luas. Melalui hurjet versi kapal induk, Turki mengirimkan pesan berani kepada dunia. Kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan. Ia harus dibangun dengan tangan sendiri. Ketika hurjet naval pertama kali menderu, membakar afterburnernya dan melesat dari dek kapal induk menuju cakrawala samudra, itu bukan sekedar keberhasilan teknis, itu adalah simbol lahirnya doktrin Mafifatan Tanah Air Biru Turki, sebuah kekuatan baru yang kini siap mengamankan kepentingannya dari Mediterania, Laut Hitam hingga samudra luas di seluruh dunia. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.